Kalau menurut teman-teman saudara-saudara di Muslim sendiri memandang orang muda itu seperti apa sih? Jadi anak muda itu sebetulnya dia orang dewasa pada masa mendatang, pemimpin hari esok. Kerjaan kita kan bukan cuma sekedar melawan, tapi bagaimana melihat, meneropong jauh ke depan. Bukan cuma menaklukkan, tapi membangun. Tiba-tiba ada satu orang berdiri bersolawat, itu pada redam itu. Redam. Menariknya Bang, kalau orang-orang muda sekarang jangankan digoda jangan kayak digoda. gitu guys, jangankan dalam digoda. pencobaan. Ini orang muda sekarang itu kebanyakan mendatangi pencobaan. Bukan lagi orang itu yang buka baju sendiri, tapi orang mudanya yang buka baju orang lain kan. Waduh. Selamat datang di podcast Damai Itu Indah. Hari ini kita akan membahas mengenai segala sesuatu yang mungkin membuat kita kurang nyaman, tapi penting untuk dibicarakan. Nah, hari ini spesial banget karena kita akan membahas mengenai diri saya sendiri. Kita akan membahas mengenai orang muda. Dan saat ini kita masih bersama dengan co-host kita yang luar biasa. Kalau saya host, maka beliau ini adalah co-hostnya. Bang Ferry. Hai. Sehat. Sehat ya? Puji Tuhan. Bang Ferry orang muda atau orang tua? Ya, saya ini orang muda. Orang muda. Tapi malu-malu bilangnya. Dan kalau Bang Ferry sudah kita kenalkan, dan tamu spesial kita hari ini adalah deng. Oh, nanti ada efek. Tamu spesial kita hari ini adalah Bang Arsyad. Bang Arsyad, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, Bang Arsyad ini selama ini aktif dan bisa disebut juga sebagai aktivis kepemudaan Muslim. Lingkupnya bukan hanya di kota Jakarta, tapi sudah lintas provinsi, lintas pulau di seluruh Indonesia. Wah, gitu ya, Bang Arsyad? Insya Allah. Iya. Seperti tertekan jadinya. Enggak ya? Ya. Oke, jadi ngomongin soal orang muda, teman-teman, ini agak complicated ya. Karena seringkali disebut orang muda itu apakah berdasarkan penampilan, atau berdasarkan umur, atau berdasarkan klaim diri sendiri. Nah, biasanya ada ada teman saya itu suka mengklaim diri sendiri sebagai orang muda, padahal nggak muda-muda banget gitu. Gimana nih? Dari yang lebih muda lah, dari Bang Ferry dulu lah. Gimana Bang? Yang saya masih muda. Jadi definisi anak muda kita di Indonesia kan ukurannya dari, kalau saya nggak salah, kalau di bonus demografi itu dia 15 sampai kurang lebih 35 ya. 35 tahun. Tapi kalau dirilis ini PBB sampai 60 masih tergolong muda. Iya. Jadi saya makanya kalau standar global saya masih muda. Oh gitu ya. Kalau menurut versi internasional Bang Ferry orang muda ya. Muda. Tapi kalau kearifan lokal, ya itu nilai sendiri. Tapi yang jelas saya bersikap muda, berjiwa muda. Semangatnya semangat orang muda ya, Bang ya. Bang Arsyad, kalau menurut Bang Arsyad nih, orang muda itu apakah dari umur atau dari penampilan? Kalau saya nih umurnya kan sebenarnya udah uzur Bang, tapi penampilan uzur juga Bang. Gimana Bang Arsyad? Ya, orang muda itu anak muda itu dijadikan sebagai harapan ya. Jadi memang kita waktu itu saya membaca terkait dengan undang-undang kepemudaan dan usia pemuda itu di angka 30. Tapi banyak di lapangan itu banyak yang tidak mau menerima. Termasuk Bang Ferry. Tidak mau menerima kalau orang muda itu hanya dibatasi sampai umur 30 tahun. Ya. Termasuk saya. Iya. Saat itu yang saya protes itu. Bahkan sampai hari ini juga kemarin di media sosial itu beredar bahwa
di usia sampai 32 tahun itu masih tergolong remaja. Oh, 32 tahun masih tergolong remaja. Iya. Remaja manula ini. Ya, tapi apapun itu yang penting untuk digarisbawahi adalah makna dari kepemudaan itu. Dan substansinya dia memiliki kesadaran dan atas posisinya dan kontribusinya. Oh, itu aja Mas. Itu aja. Oh, soalnya kita masih nunggu. Ini kayak masih ada ada memang yang kalau aktivis pemuda itu begitu gaya. Saya dulu juga begitu gaya saya. Kalau aktivis ini ya, hati-hati gitu. Aktivis Semua itu, kalimatnya aktivis. itu harus terstruktur, harus berisi gitu kan. Kita kalau bukan aktivis ya kayak saya ini bukan aktivis. Bang, Bang Arsyad kan selama ini aktif di kepemudaan Muslim nih. Betul ya? Betul. Ya, supaya saya konfirmasi dulu kan. Nah, kalau menurut teman-teman saudara-saudara di Muslim sendiri memandang orang muda itu seperti apa sih? Apakah orang muda itu penting atau tidak? Kemudian, wah, ini orang muda ini kayaknya biang masalah nih. Apakah seperti itu? Atau orang muda ini adalah tokoh nantinya akan menjadi tokoh-tokoh agama? Kira-kira gimana menurut teman-teman Muslim nih, Bang Arsyad? Jadi saya aja yang sebagai orang Islam, Muslim yang memandang pemuda itu sebagai harapan. Karena di dalam usia kepemudaan Nabi Muhammad itu di sana ada inspirasi-inspirasi yang kemudian harus diterapkan kepada anak-anak muda zaman sekarang, dimanapun, negara manapun. Di sana ada inspirasi yang kepribadian yang ulet. Ini sebelum diangkat menjadi nabi ya. Jadi sudah ada misalnya ikut di dalam bekerja untuk dagang bersama, kemudian diberikan tugas untuk menjaga barang orang kaya yang kelak menjadi istrinya ya, Khadijah. Nah, tidak ada satupun barang yang hilang. Amanah betul, jujur. Akhirnya dikasih gelar Al-Amin. Nah, itulah salah satu inspirasinya ya. Iya betul. Dari segi kejujuran, keteladanan, ulet. Jadi itu bahkan sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu pertamanya, beliau sudah menjadi seorang pemuda yang sangat bisa dipercaya, berdedikasi dalam pekerjaannya, dalam semua tanggung jawabnya. Seperti itu ya? Iya betul. Bang Arsyad ya. Betul sekali. Dan itu Bang Ferry sebenarnya sangat relevan juga kan dengan pandangan ataupun teman-teman dari apa Kristen yang juga. anak muda ya. Jadi anak muda itu sebetulnya dia orang dewasa pada masa mendatang. Orang dewasa pada masa mendatang, pemimpin hari esok. Jadi memang sangat diharapkan tulang punggung di keluarga, masyarakat, bangsa dan di gereja. Dialah penerus. Makanya memang penting sekali ini, sangat krusial sebetulnya anak muda ini. Ya, Bang, kalau tadi kan sudah sempat aku tanya ya, kalau dari pandangan Muslim itu memandang orang muda itu seperti apa? Terus Bang Arsyad sampaikan langsung contohnya bahwa Nabi Muhammad pun saat mudanya itu benar-benar sangat bisa dipercaya. Betul. Dan memulai dakwahnya pun itu hitungannya masih beliau masih relatif muda ya. Iya, di usia 40. Iya. Tergolong muda waktu itu. Tergolong muda. Dan dampaknya luar biasa besar, menjadi manfaat bagi banyak umat gitu. Iya. Dan tidak pernah bisa tertinggal karena selalu menjadi inspirasi baik
orang muda yang ada di Afrika, orang muda yang ada di Amerika. Ketika kita semua mengamalkan apa yang menjadi teladan itu, ya artinya maknanya masih bisa diterapkan dan bermanfaat dalam keseharian kita. Nah, bukan dari Al-Quran yang kemudian membawa Nabi Muhammad kepada perilaku seperti itu, tapi itu kan terjadi sebelum wahyu pertama turun. Justru Al-Quran mencatat itu dan hadis sejarah Islam mensiarkan hal tersebut, bahwa sesungguhnya telah ada dalam diri Nabi Muhammad, yaitu sebagai tidaklah aku ciptakan utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam gitu. Jadi perjalanannya itu ya terangkum dalam sebuah keteladanan. Nah kalau sekarang nih Bang, kalau sekarang bagaimana di situasi yang sekarang nih, situasi yang lebih modern, kemudian era digitalisasi semuanya, bagaimana di sahabat-sahabat kita, saudara-saudara Muslim ini memandang orang muda itu seperti apa gitu? Jadi terkait dengan kepemudaan ini, memang kita melihat sebuah kepemudaan, dunia kepemudaan itu sebagai aset masa depan, aset bangsa, aset negara, yang kemudian tentunya diharapkan untuk menunjang keberlangsungan tata kelola kenegaraan masa depan yang baik. Belajarnya dari mana? Belajarnya dari sejarah. Jadi pemuda ini adalah pelanjut yang kemudian diharapkan untuk menjadi agen yang berkreasi, menata kehidupan berbangsa dan bernegara di masa yang akan datang. Ya, meskipun hari ini belum menjadi pemimpin bagi umat, tapi minimal kita adalah pemimpin bagi diri sendiri. Amin. Itu dengarkan itu, minimal menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Jadi kalau kalian belum punya pasangan, ya memimpin diri sendiri aja dulu. Belajar pimpin diri sendiri, baru memimpin pasangan, baru memimpin istri. Kenapa ke istri lagi? Lanjut Bang. Jadi ada tentunya ya di dalam pengalaman saya selama berproses di organisasi kepemudaan Islam mahasiswa PMI dulunya. Kemudian hari ini di ISNU. Pernah juga saya di KNPI Sulawesi Selatan. Dan di Makassar saya ketemu dengan mentor sang presiden Mahaba Institute for Peace and Goodness. MIPG. Siapa itu Bang? Perry. Oh. Jadi tentunya saya banyak sekali belajar dan ada harapan-harapan yang akhirnya saya mau menuangkan itu di dalam sebuah gagasan yang untuk merekomendasikan kepada anak-anak muda. Kita tidak ada alasan untuk kemudian untuk putus asa di dalam kebersamaan ini, baik kita sebagai pemuda ataupun pasca muda. Bang Ferry berarti. Jadi itu adalah aset dan kekuatan besar. Jadi saya membayangkan Indonesia ini bukan cuma ekspor komoditas berupa hasil pangan dan lain sebagainya, tapi ada ekspor komoditas tradisi, inspirasi, kemanusiaan. Menarik ini. Jadi itu bukan dalam bentuk orang ya Bang ya, tapi nilai ya. Nilai ya. Iya. Kalau Bang Ferry gimana Bang? Teman-teman Kristen memandang orang muda itu seperti apa gitu? Iya. Karena sebelum itu Bang, saya pernah baca quote seperti ini. Berikan saya 10 orang pemuda. Maka aku akan menggoncangkan dunia. Pertanyaannya,
siapakah nama 10 pemuda Iya. tersebut? Silakan Bang Ferry. Iya. Jadi kita juga kan berkiblat kepada Yesus kan. Dari masa kecil itu memang orang tuanya mendidiknya dengan baik. Memang tradisi Yahudi itu kencang. Jadi umur sekian harus ini, umur sekian nanti selepas layak menjadi makanya waktu Yesus lahir kok hilang pada usia sekian nggak diceritakan. Jadi sebetulnya dia dididik di tradisi Yahudi. Nanti umur 30-an itu baru dia bisa menjadi guru. Guru. Jadi memang orang Yahudi Kristen itu ketat dalam mempersiapkan anak muda menjadi pemimpin. Jadi sangat dibekali dengan sistem pendidikan holistic education. Jadi dia fisiknya kan, makanya itu Yesus itu dia kuat dari segi fisik, mentalnya. Jadi orang tuanya mengajarnya dengan pendidikan kitab-kitab, lalu dia bagus hubungannya ke atas dan sosial. Jadi vertikal horizontal itu persiapannya itu. Jadi itu diteruskan oleh murid-muridnya. Nah sampai sekarang pengikutnya. Seperti kalian dibina oleh orang tua kalian. Karena memang sangat diharapkan menjadi agen-agen perdamaian. Jadi agent of peace and agent of change. Agen-agen perubahan. Itu yang diharapkan. Jadi kita ini seperti dia di toko di Alkitab. Timotius. Jadi Paulus seorang leader. Jadi leader yang baik mempersiapkan leader berikutnya. Nah, jadi itu Timotius dibina baik. Akhirnya Timotius jadilah engkau teladan. Biar kau anak muda, jangan kamu dipandang enteng. Jadilah teladan. Yang mungkin cocok dengan sekarang gelar generasi Z, kasihan ada gelarnya itu generasi strawberry. Aduh gampang busuk. Padahal sebetulnya dia harus jadi teladan ya generasi strawberry. Dia harus teladan seperti kita lihat lagi contoh punya integritas yang tinggi Yusuf. Nah, ini contoh anak muda sekarang walaupun digoda oleh berbagai macam ini, dia tidak tergoncang imannya. Nah, itu Bang. Itu yang paling penting itu. Aku izin interupsi ya Bang ya. Soal contoh Abang soal Yusuf. Itu luar biasa kan. Iya. Kan di Muslim juga ada kisah Yusuf soal itu kan ya. ada. Nah, menariknya adalah Yusuf ini dia kan digoda kan. Digoda oleh istri Potifar kalau cantiknya luar biasa. Dan dia nggak tergoda gitu dan dia pergi meninggalkan. Nah, menariknya Bang, kalau orang-orang muda sekarang jangankan digoda kayak gitu, guys. Jangankan digoda. Pencobaan. Ini orang muda sekarang itu kebanyakan mendatangi pencobaan. Bukan lagi orang itu yang buka baju sendiri, tapi orang mudanya yang buka baju orang lain kan. Waduh, luar biasa. Itu yang tapi itu bukan saya ya. Jadi, itu. Tapi tadi ada yang saya mau highlight Bang, bahwa orang muda itu yang Bang Arsyad harus jadi agen perubahan. Agen perubahan ke arah yang lebih baik loh teman-teman. Oke ya. Agen perubahan ke arah yang lebih baik. Bukan malah jadi agen judol. Ini bahaya agen jadi agen tapi agen judol. Kalau Bang Arsyad sendiri selama jadi aktivis orang muda nih, aktivis kepemudaan. Kira-kira menurut Bang Arsyad masih efektif nggak agama atau komunitas masjid atau komunitas kajian-kajian itu masih efektif nggak itu untuk membentengi orang-orang muda ini atau mempersiapkan orang-orang muda ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu? Iya. Masih efektif nggak? Saya kira masih efektif, tapi yang namanya penyimpangan itu bisa terjadi di mana saja. Betul. Bahkan di dalam komunitas yang labelnya agama pun bisa. Jadi saya pernah baca tuh waktu sekitar 13 tahun yang lalu buku tentang Akulah Setan, Anda Siapa. Nah di situ iya judulnya agak menarik, jadi saya beli. Ternyata di situ memang ada pengakuan-pengakuan setan untuk konsisten
untuk komitmen untuk menggoda anak cucu Adam. Nah, sampai ke jadi tidak ada jaminan tuh kita agamanya apa, kita ini komunitasnya apa. Selama kita anak cucu Adam, itu kita itu dirasuki bahkan lebih dekat daripada perkiraan kita sendiri. Ya, sampai dibahasakan sedetail sampai ke pembuluh darah kalian saya akan selalu menggodanya. Jadi apa maknanya? Kita harus tetap waspada. Ya, oke, komunitas-komunitas dan gerakan kreatif itu adalah gerakan solutif untuk kemudian mencegah berbagai macam hal-hal negatif yang terjadi pada anak muda kita. Nah, kembali ke Nabi Muhammad. Jadi saya melihat di dalam perjuangannya itu sebelum menjadi seorang nabi itu memang sudah selesai dengan dirinya. Maksudnya adalah pembelajarannya itu tidak ada lagi ego, itu sudah selesai. Tidak ada lagi ego di dalam dirinya untuk kemudian saya maunya ini, saya maunya ini. Tapi fokusnya adalah kepada selalu mencari solusi kepada hal-hal yang ada di luar dirinya. Jadi tidak lagi saya mau beli ini, saya mau ini lumayan untuk kepentingan saya ke depan beberapa hari lalu untuk anak saya dan lain sebagainya. Tidak ada lagi yang seperti itu. Jadi selesai dengan dirinya sendiri itu adalah sudah tidak ada lagi sisi ego yang kemudian membuatnya jatuh di dalam dosa. Tidak ada lagi hal yang seperti itu. Menarik. Murni fokus untuk syiar dan kebaikan. Gitu. Jadi fokusnya ke situ ya Bang ya? Fokus ke situ. Dan ini Bang, kalau misalkan kita ngomongin soal seberapa efektif, aku pernah lihat berita ya. Ini kayak contoh yang paling sederhana. Jadi waktu itu lagi musim demo kan. Lagi musim demo. Kita nggak usah sebutkan demonya demo soal apa ya. Teman-teman cari sendirilah. Demonya soal apa. Kemudian ada pendemo, kemudian ada pihak yang berwajib. Pendemo kan biasanya ini kan teriak-teriak, pokoknya hampir rusuh lah. Terus dari sisi yang berlawanan itu mereka lantunkan sholawat gitu kan. Terus keadaan menjadi lebih tenang gitu, lebih kondusif. Nah itu saya melihatnya itu, ternyata mau sebrutalnya keadaan, ternyata nilai-nilai agama khususnya kalau di Muslim lantunan sholawat tersebut itu masih sangat efektif gitu, Bang, untuk membuat situasi lebih oke gitu. Ya. Ada pengalaman soal itu? Ada pengalaman ketika kongres di organisasi saya itu di dalam forum ini mengalami kekacauan, lempar-lempar kursi. Tiba-tiba ada satu orang berdiri bersolawat. Itu pada redam itu. Redam. Itu saya juga melihatnya kok bisa gitu. Saya waktu itu masih nonton dari jauh dari kampung saya. Kok bisa? Ternyata memang efektif. Karena memang di dalam lantunannya itu kita itu tersadarkan. Ada dimensi kesadaran yang kemudian membuat membangunkan diri kita. Bangun gitu. Betul. Merecall kembali lah. Iya. Berarti bisa juga Bang Heri kalau misalkan lagi ada perseteruan gitu ya, langsung dilantunkan doa Bapa Kami. Iya. Iya, ada dalam ilmu psikologi namanya back to the basic. Jadi ketika kita mengalami apapun, kalau kita kembali ke dasar, itu bisa menjadi terapinya. Contoh di Alkitab, anak muda yang poya-poya, tiba-tiba dia sudah habis uangnya, dia tinggal makan makanan babi, dia langsung back. Dulu sih saya dengan orang tua saya gini. Bapakku. Iya itu. Jadi nilai-nilai itu yang bagus. Kalau kita di Bugis Makassar itu ada namanya nilai sipakatau, saling memanusiakan.
si lebih itu saling menghargai. Kalau di Manado, sto tumo tumoto. Kita hidup menghidupi orang lain. Nilai-nilai itu sebetulnya diambil dari nilai-nilai agama. Cuma dikembangkan dari kearifan lokal. Tapi menarik ini tadi sudah itu bahwa di gaya hidup ini saya lebih concern ya. Saya concern ke anak muda karena pemimpin hari ini dan hari esok. Ya, ada sistem gaya hidup namanya YOLO dengan YONO. Ini untuk bagus sekali ini. YOLO itu you need only you live once ya. YOLO, you only live once. Nanti ini kita edit terus kita tampilkan di YONO, you only need one. Jadi kita hidup sekali, pokoknya kita poya-poya. Poya-poya beli ini, konsum beli ini. Tapi satu anak muda, ada juga yang anak muda yang you only needs one. Karena kamu hanya butuh satu. Jadi lebih menghemat untuk persiapan masa depannya. Ini penting sekali. Oleh karena generasi Z yang seperti kalian ini akan melahirkan generasi alfa. Yang bagaimana nilai-nilai ini harus diberikan karena untuk ke depan ini besar sekali tantangannya anak-anak muda. Jadi penting Jadi masih efektif ya Bang ya? Efektif, sangat efektif. Nilai seperti gaya hidup yang kedua itu Yono kan? Itu dia efektif dari anjuran orang tuanya. Nak, kamu nabung untuk ke depan. Kamu jangan beli ini, beli HP, terima gaji, beli ini habis deh. Itu yang bahaya itu ya. Itu nilai-nilai diturunkan dari orang tua. Yono ya. Yono. Tapi bukan nama Yono ya. Nanti Yono. itu istilah loh. Nanti dikasih si Yono tersinggung di kamera. Pemirsa nanti si Yono yang tersinggung. Yono itu gaya hidup. Dan tadi kan kalau Abang kan sudah sampaikan beberapa tokoh lah ya. Kalau di ini Bang Arsyad di Muslim sendiri selain Nabi Muhammad nih. Adakah tokoh-tokoh yang itu luar biasa dan latar belakangnya itu relatif masih muda gitu di kisah-kisah di Al-Quran atau mungkin hal yang lainnya? Untuk inspirasi kepemudaan ada sih, cuma memang kita selalunya dikasih contoh itu di dalam diri Muhammad. Rujukannya ke situ ya. Jadi gini ya, pengalaman menjadi seorang mahasiswa itu harusnya kalau belajar tentang Nabi Muhammad kan kita diajarkan untuk mempelajari tentang Sirah Nabawiyah. Itu buku yang merangkum tentang kehidupannya di luar dari hadis dan Al-Quran. Nah, uniknya di zaman mahasiswa ini kita kan diwarisi dengan gerakan-gerakan perlawanan. Jadi inspirasi kajiannya itu banyak di wilayah filsafat dan tokoh-tokoh internasional yang kemudian dijadikan pilot project untuk melakukan yang namanya revolusi. Nah, cuma kalau tidak dikontrol dengan ilmu agama dan pesan-pesan agama kita, itu bisa kebablasan. Karena tidak ada yang ngerem kita. Betul. Kita melihat bahwa tuntutan itu nuntut terus. Tapi bagaimana setelah tuntutan itu ada? Gimana kita menjadi seorang pemuda yang kemudian memiliki keilmuan, bukan hanya sekedar menuntut. Itu jangan sampai kita hanya terkesan tukang mesin bongkar saja tapi nggak tahu cara masangnya gitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi tugas kita yang harus kita pikirkan secara bersama, bahwa banyak sekali dimensi-dimensi yang harus kita perhatikan untuk melakukan pembangunan masyarakat yang dipelopori oleh kaum pemuda. Oke, pendahulu kita sudah mengkonsolidasikan gerakan pengetahuan sampai gerakan perlawanan dan parlemen jalanan, tapi pekerjaan kita kan bukan cuma sekedar melawan, tapi bagaimana melihat, meneropong jauh ke depan. Bukan cuma menaklukkan, tapi membangun. Gitu. Nah,
dari situ dibutuhkanlah ide-ide, dan kalau perlu sih sebenarnya pemuda-pemuda hari ini kan suka itu ya yang untuk memperlihatkan kreasinya. Ya kenapa kita tidak bersaing aja untuk melakukan kreasi-kreasi, misalnya di bidang ekonomi apa, membangun apa, membangun perekonomian masyarakat, kita kontribusinya apa. Kalau misalnya kita konsen di dunia pendidikan, kita bisa mengakses keilmuan seperti apa, sains temuan kita seperti apa, teknologi seperti apa, dan kolaborasi seperti apa. Kalau saya dan Sir Perry, mentor saya ini, itu diajarkan untuk membangun ekosistem perdamaian pemuda yang menginspirasi global. Mantap. Sekarang kira-kira kalau menurut Bang Arsyad, ada nggak nih celah yang bisa kita manfaatkan supaya orang-orang muda Muslim dan dalam konteks orang muda Kristen dan mungkin juga orang muda dari pihak yang lain bisa berkolaborasi gitu untuk membuat sebuah perubahan, kalau menurut pandangan Bang Arsyad? Itu bukan pandangan tapi mimpi. Mungkin bukan mimpi ya, tapi impian. Jadi saya ketika sering dikontak sama Sir Perry di Jakarta, itu saya itu susah tidur. Karena merasa terganggu ya? Enggak ya? Saya selalu mengimprovisasi di dalam pikiran saya ini, kepala saya. Karena kan saya pernah tuh menerima tamu di kantor organisasi saya itu dari Amerika. Mereka menawarkan sebuah konsep untuk bekerja sama dengan anak-anak muda yang ada di Indonesia. Saya melihat dimensi lain. Saya mau membangun dari gerakan kecil. Karena inspirasi saya adalah ketika saya mengatakan Nabi itu selesai dulu dengan dirinya, baru melangkah kepada perbaikan di luar dirinya. Saya kira ini adalah pengontrol bagi setiap titik nadi yang bergerak pelaku sosial ini, manusia-manusia ini, yang kemudian kita lihat agamanya bagus, tapi kok di media sosial masih banyak begini-begini. Atau kita melihat angka presentasi masyarakat Indonesia berbudaya, beragama, berbangsa, bernegara. Slogan kota tuh biasanya. Tapi kok praktik sosial medianya itu masih banyak. Nah, kita tidak tahu itu dimensi apa yang melakukan hal itu, orientasinya apa. Karena rasanya kok tidak nyambung dengan praktik-praktik yang diajarkan gitu. Ya, jadi saya bilang bahwa bagaimana kalau kita sekalian nih, mumpung kita ketemu di Jakarta, saya juga punya banyak kenalan lintas agama, karena dari dulu memang saya suka interfaith, seremoni dan non seremoni. Kita inventarisir semua kekuatan tradisi kita yang menginspirasi. Kita inventarisir semua potensi-potensi inspirasi agama kita yang sesuai dengan konteks. Begitupun dengan dimensi-dimensi lain. Kita padukan, kita bikin komunitas yang kemudian kita ekspor ke beberapa negara. Gitu. Itu tadi ya, nilainya ya. Iya, kita datang sebagai tamu berkunjung ke beberapa negara untuk mempresentasikan. Sir Perry kan sering keluar negeri nih. Iya. Jadi Bang Arsyad, impiannya adalah adanya komunitas lintas agama, latar belakang yang itu bisa menjadi agen perubahan dan nilai itu bisa kita tularkan kemana-mana ya. Kalau Bang Ferry? Itulah yang saya bentuk, namanya Mahabbah Institute Peace and Goodness. Yang saya sudah rintis 10 tahun. Jadi merangkul anak-anak muda Kristen, Muslim, kita berkolaborasi bersama. Karena ke depan ini kita menghadapi Indonesia Emas, bonus demografi, kita sudah harus hargai perbedaan. Dan harus membangun bersama. Yang bahaya sekarang, minggu lalu ya saya ketemu para tokoh lintas agama. Saya kebetulan salah satu tokoh lintas agama. Karena anak-anak muda sekarang sudah
sudah minat seperti Arsad itu sudah berkurang masuk di kegiatan organisasi, keagamaan. Itu sudah kurang minat. Ini sangat berbahaya sebetulnya menghadapi bonus demografi ini. Sebetulnya yang kita angkat perdamaian global, isu perdamaian global, UMKM, kreativitas, skill yang cepat. Nah ini yang dibutuh nanti. Kalau kita tidak mendidik anak muda kita ini, negara kita bukan negara maju, bisa negara kacau. Jadi sangat penting ini. Pertama kita membangun berkolaborasi. Apa kontribusi gereja, apa kontribusi masjid, apa kontribusi kita semua terhadap bangsa dan negara. Salah satu itulah yang kami buat Mahabbah Institute Peace and Goodness. Dan kalau berkenan di Jakarta kita buat ini. Sehingga kita membantu kita punya bangsa dan negara. Oke. Jakarta dan kota-kota yang lain. Dan kota-kota yang lain. Karena ini yang sangat dibutuh di era global. Iya. Bang Arsyad, tadi soal impian nih. Sekarang kita harus capai impian itu. Iya kan? Dalam beberapa waktu ke depan. Nah, ajakan Bang Arsyad nih untuk teman-teman kita orang muda yang ada di luar sana yang mungkin sedang main judi online sekarang atau mengakses hal-hal ilegal, silakan Bang. Harus dengerin nih kata Bang Arsyad. Saya sih lebih ke bagaimana kita menyibukkan pemuda di dalam hal-hal produktif. Seperti misalnya menjaga komunitas di minatnya masing-masing. Misalnya nih saya di ISNU, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, untuk kemudian berbicara tentang lingkungan hidup. Jadi bagaimana lingkungan hidup ini menjadi satu komoditas sendiri untuk dibikin sekreatif-kreatifnya, semodern-modernnya, dengan inspirasi berbagai macam pilot project yang ada di beberapa negara. Dan itu salah satu tips juga bisa untuk menangkal paham-paham radikalisme juga bisa. Karena di dalam sejarah konflik itu misalnya ya konflik Nusantara, itu persoalan ekonomi dan perdagangan itu bisa meredam konflik. Seperti misalnya nih, kita bersiteru dalam dua kelompok. Tapi ketika kita dipertemukan dengan konsep saling menguntungkan, misalnya kamu tanam kopi, aku pengepulnya atau aku pedagangnya, saya yang membeli. Itu kan yang tadinya terjadi ketegangan, tapi karena ada judul transaksi dan hubungan dagang di antara kita, itu kan teralihkan kita dari segi keuntungan. Itu yang menjadi hal yang memunculkan wajah baru kita. Yang sekarang lagi nonton ini ada jutaan viewers yang lagi nonton kita, Bang Arsyad. Mana tepuk tangannya? Jutaan viewers yang nonton kita. Terkait dengan edukasi pemuda, tadi saya tiba-tiba teringat aja. Saya pernah membaca bahwa seorang jurnalis yang kemudian dari luar negeri datang ke Papua, itu dia menulis ini quote, puisi. Children must be taught how to think, not what to think. Oke. Boleh diulang sekali lagi? Children must be taught how to think, not what to think. Jadi anak-anak itu harusnya diajarkan bagaimana berpikir, bukan disuap ini loh kamu ini yang kamu harus pikirkan. Tidak. Nah, kemudian inspirator saya di dalam belajar itu tokoh-tokoh perdamaian dunia itu salah satunya adalah Nabi Muhammad, of course, exactly lah. Bukan of course lagi tapi exactly. Super absolute. Iya, super absolutely. India siapa? Mahatma Gandhi. Kemudian Nelson Mandela. Di Indonesia ini ada Gus Dur. Saya melihat bahwa Mandela mengajarkan kita untuk perdamaian adalah senjata paling mematikan bagi ketidakadilan. Gus Dur mengajarkan kita bahwa
Gus Dur mengajarkan kita bahwa di atas politik ada kemanusiaan. Di tangan pemuda, Indonesia Emas bukan sekedar angka di tahun 2045, melainkan sebuah peradaban empati di mana teknologi tinggi berpadu dengan hati yang rendah hati. Iya, kerendahan hati. Luar biasa. Tapi nanti masih ada lagi kan? Mau baca puisi. Iya, nanti kan? Iya. Ya, nanti diundang ulang. Nanti. Tapi nanti kalau diundang ulang kita sulit ketemu jadwalnya. Gitu dia. Nanti. Nah, sebelum baca puisi deh nanti. Sebagai closing, sebagai penutup, Bang Ferry ada sedikit yang mau disampaikan untuk orang-orang muda. Jadi orang muda, kalau orang-orang muda Kristen ya, belajarlah pada Yesus. Ya, mengapa perlu belajar? Karena kita tahu Dialah yang keteladanan kita. Sekarang krisis keteladanan, jadi kita perlu teladan seperti Yesus. Kemudian murid-muridnya pun ikut teladan Yesus. Dan murid-muridnya membina anak muda tangguh seperti semua Timotius dan lain-lain. Kemudian selain memperkuat faithful, kita juga harus respectful pada orang lain, menghargai agama orang lain, karena memang di dunia ini kita perlu menerima perbedaan. Itu yang perlu dicanangkan. Kemudian tingkatkan kreativitas Anda, karena di dunia global ini bukan saya kita mau beragama, kita juga harus punya kontribusi ini sehingga menghasilkan. Kalau kita menghasilkan, maka kita bisa mempunyai yang diandalkan dalam rumah tangga, gereja dan. Bang Arsyad, silakan. Ini kita akan dengarkan sebagai penutup puisi yang akan dibacakan oleh Bang Arsyad. Tapi dibaca ya. Iya. Syair perdamaian. Di tanah yang memeluk ribuan pulau, kita berdiri tegak, membawa pesan Mandela tentang senjata yang tak meledak. Bahwa perdamaian bukan sekedar diam saat tertindas, tapi peluru paling mematikan untuk mematahkan ketidakadilan yang keras. Ya Tuhan, jadikanlah hati kami seteguh karang namun selembut awan dalam kasih sayang. Seperti Gus Dur yang tersenyum di tengah badai kepentingan. Beliau berbisik bahwa politik hanyalah panggung persinggahan. Di atas kursi kuasa ada kemanusiaan yang lebih tinggi bertahta. Melihat setiap warga bukan bagian sebagai angka, tapi sebagai nyawa yang berharga. Semoga doa kami menembus langit agar nurani tak pernah mati tertimbun ambisi. Wahai pemuda, lihatlah jemari yang gemar menari di atas layar. Jangan biarkan teknologi membuat jiwa kita menjadi pudar. Genggamlah kecerdasan buatan dengan hati yang rendah hati. Sebab peradaban yang sejati tidak diukur dari besi, tapi dari empati yang murni. Kami memohon cahayamu agar inovasi ini menjadi pembuka pintu restu. Indonesia Emas 2045 bukan sekedar target di atas kertas borang. Ia adalah janji seorang pemuda yang tak mau masa depannya hilang. Kita bangun jembatan dari kearifan lokal yang hampir terlupakan, menjadi solusi dunia melalui kolaborasi yang penuh ketulusan. Mari kita racik algoritma cinta dalam setiap barisan kode yang tertulis, agar tak ada lagi saudara kita yang merasa hidupnya kian miris. Dari ujung Aceh hingga puncak Papua, kita adalah anyaman yang satu, membangun perdamaian dengan aksi nyata, bukan sekedar kata-kata bisu. Inilah masa di mana pemuda menjadi arsitek perdamaian yang jitu, menyatukan teknologi tinggi dengan moralitas yang membatu. Kita tak akan silau oleh gemerlapnya dunia yang serba semu,
selama kemanusiaan tetap menjadi kompas dalam setiap langkah dan ilmu. Mari berjalanlah dengan kepala tegak namun hati yang tetap membumi. Jadikanlah pemenang yang merangkul. Jadilah pemenang yang merangkul, bukan penakluk yang menzolimi. Indonesia emas adalah kita yang hari ini berani bermimpi dan berkarya menuju peradaban mulia yang abadi, sejarah sejahtera dan penuh cahaya. Thank you Bang Ferry, thank you Bang Arsyad. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Damai itu indah. Thank you. Thank you.